market sendiri seperti apa Pak Mikhael ya untuk reshuffle kabinet yang menjadi surprise kita pada sore hari ini? Yang cukup surprise tuh ada Kementerian Keuangan ya di dalam reshuffle tadi. Karena kan kita tahu setiap kali ada isu misalkan Ibu Sri Mulyani mau resign atau diganti dari tampuk kepemimpinan Kementerian Keuangan, biasanya pasar keuangan kita akan cukup volatile, Mbak. Pasar saham kita maupun pasar obligasi kita itu akan cukup volatile. Jadi mungkin nanti yang akan diperhatikan oleh para pelaku pasar itu adalah ada apa dengan Kementerian Keuangan ini? Gitu, ataukah hanya sekedar pergantian Wamenkeu-nya, atau ada orang baru tambahan atau seperti apa? Itu atau mungkin nanti shocking news-nya misalkan Ibu Sri Mulyani-nya diganti, mungkin ini akan menciptakan volatilitas yang tinggi di pasar. Oke. Gitu, khusus untuk Kementerian Keuangan. Baik, tadi berkaitan dengan Kementerian Keuangan, begitu kira-kira sosok yang cukup menjadi perhatian para pelaku pasar, begitu mungkin akan masuk ke dalam jajaran dari Kementerian Keuangan ini seperti apa begitu, Pak Mikhael? Apakah memang ada preferensi ataupun juga perkiraan dari pasar begitu untuk nama-nama yang mungkin akan masuk? Ya, untuk perkiraan saya nggak bisa berspekulasi ya, karena banyak sekali spekulasi yang dari awal tahun siapa yang akan menggantikan Ibu Sri Mulyani gitu. Dan apakah Ibu Sri Mulyani akan stay atau tetap ada di kabinet, itu memang banyak sekali gitu ya. Cuman yang pasti kalau terjadi perubahan dalam Kementerian Keuangan, terutama dari Menteri Keuangannya, maka tentu volatilitas di pasar akan cukup tinggi ya. Karena kita tahu Ibu Sri Mulyani adalah salah satu orang yang dipercaya oleh banyak investor asing ketika mereka berinvestasi di pasar saham dan obligasi di Indonesia. Karena track record beliau sudah mumpuni ya, selama puluhan tahun beliau menjadi Menteri Keuangan, membuktikan bahwa dia bisa menjaga defisit APBN Indonesia terus di bawah 3%. Dan utang negara kita terus bisa dijaga manageable. Gitu. Nah mungkin nanti juga para investor, terutama investor asing ini akan cukup bergejolak melihat perubahan ini. Karena sejujurnya ini unexpected ya. Karena waktu demo kemarin kan ketika Ibu Sri Mulyani dijarah itu, orang berpikir beliau akan resign. Ternyata beliau tidak resign sehingga marketnya hari Senin sampai dengan minggu lalu itu marketnya quite stable. Gitu. Karena masih ada keyakinan. Masih ada keyakinan Ibu Sri Mulyani ada di kabinet. Oke.